Kalau gibah membicarakan di belakang orang dan dia tidak. Tapi memang benar dia melakukan itu. Ada hadis membedakan apa bedanya gibah dan fitnah. Ya. Atadruna mal ghibah, kata Nabi, tahu nggak gibah itu apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi sahabat mah kalau tidak tahu teh gini, Allah dan Rasul lebih tahu. Berarti mereka tidak tahu. Jadi ada saat Nabi itu menyampaikan agama dengan cara dialog. Atadruna mal ghibah, tahu nggak kalian gibah apa? Gitu. Dzikruka akhaka fima yakrahu. Gibah itu kamu membicarakan apa yang tidak disukai saudaramu. Kamu membicarakan apa yang tidak disukai saudaramu. Ya. Jadi membicarakan di belakang saudaramu apa yang tidak disukainya. Qila afara'aita in kana fi akhi. Di antara mereka ada yang bilang, bagaimana kalau yang kita omongkan itu memang ada pada orang itu? Gitu. Jadi kata Nabi, gibah itu dzikruka akhaka fima yak. Kamu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Lalu kata sahabat, afara'aita in kana fi akhi. Gimana kalau yang kita omongkan itu emang itu kelakuannya? Tadi masalah Ustadz Asep ngalengit. Emang gitu dia mah. Ngajak naktir pas bagian bayar. Ya puntennya ku Ustadz Ame dibayar, abdi bade jemput anak. Emang gitu kelakuannya. Atau misalnya tadi, memang kelakuan saya teh tipe nu teu disiplin waktu teh. Tapi masalahnya Ustadz Asep dan teman-teman teh ngomongnya di belakang saya. Itu jadi gibah. Walaupun memang betul saya begitu. Kata Nabi, iya itu teh gibah. In kana fihi mataqul faqad igtabtahu. Kalau kamu ngomongin apa yang ada pada saudaramu dan saudaramu enggak suka kalau itu diomongin di belakang kamu, itu gibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau tidak ada pada saudaramu, kamu sungguh sudah memfitnahnya. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau gibah mah memang benar itu gitu loh. Tapi kamu ngomongin di belakang dia. Tapi kalau yang kamu omongkan itu tidak nyata, ya itu fitnah. Gitu. Faqad bahat tahu. Sungguh kamu telah menuduhnya dengan fitnah. Jelas perbedaannya Bu? Apa bedanya? Kalau gibah membicarakan di belakang orang dan dia tidak. Tapi memang benar dia melakukan itu. Kalau fitnah mah tidak melakukan. Gitu. Nah si Pak mah jago kredit dia mah. Mobil anyar kredit, mobil anyar kredit. Tapi Anda ngomonginnya di belakang saya. Apa namanya? Karena memang benar ngeredit. Benar kredit saya teh. Tapi saya nggak suka Anda ngomong gitu di belakang saya. Nah masalahnya saudara-saudara, saya makan nggak pernah beli mobil kredit atau cash. Berarti Anda sudah apa? Fitnah. Oh si Pak mau mobil anyar padahal kredit. Siapa bilang kredit? Aku mah cash Ustadz, cash. Bahkan aku mah gak pernah minta diskon. Minta diskon, cash. Nah berarti Anda sudah memfitnah. Ya. Jadi gibah itu intinya dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu membicarakan sesuatu yang tidak disukai. Berarti kalau membicarakan sesuatu yang tidak menyangkut martabat dan kehormatannya, tapi sisi baiknya bukan gibah. Ya. Jadi orang mah kudu juga Ustadz Asep.
atuh aku tanya DP rumah, aku teh mau minjem dah, kasih Ustadz Asep. Naon cik, wios ti abdi. Ustadz Asep mah gitu dah, wios ti abdi. Terus pernah ya saya teh nyekolahin anak, butuh biaya kan gitu. Terus aku teh bilang, Ustadz apa coba, aku teh swear mau pinjem sama dia teh. Kalau kaki wios ya cina, enggak usah dipikirin. Nah, susah loh cari orang kayak Asep, susah. Itu gibah bukan? Kenapa? Karena kebaikannya. Jadi walaupun di belakangnya, tapi kebaikannya. Tidak berkaitan dengan masalah martabat dan kehormatannya. Tapi bicara tentang kemuliaan perilaku dan hatinya. Nah itu mah boleh. Gitu. Jadi kalau saya cerita misalnya, Bapak Ibu ada seorang ulama hebat. Beliau menulis karya ilmiah setebal 30 jilid, yaitu Tafsir Al-Azhar, ditulis oleh almarhum Buya Hamka saat beliau dipenjarakan karena berseberangan pemikirannya dengan Bung Karno. Dan Bung Karno itulah yang mempenjarakan Buya Hamka. Tapi ketika Bung Karno sakit, dia amanah ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Dan dengan kerendahan hatinya, saat Bung Karno meninggal, Buya Hamka yang menyolatkan dan mengimami mayitnya. Padahal Bung Karno lah yang memenjarakan Buya Hamka. Cek jamaah teh, gibah. Gibah bukan? Bukan. Kita lagi cerita keluasan hati seorang ulama yang bernama, dan Buya Hamka mengatakan, saya berterima kasih, berbeda pandangan tentang dengan Bung Karno. Kalau saya tidak dipenjarakan, maka saya tidak akan punya waktu untuk menulis buku setebal 30 jilid. Anda maca buku eta teh. Beliau menulis, Anda memaca gente. Bahkan ada yang baru dengar, oh ayah, aduh parah itu tuh. Tafsir Al-Azhar. Ya. Jadi yang ingin saya ceritakan, kalau kita bercerita tentang seorang tokoh, tentang kebaikannya, tentang kehebatannya, itu tidak disebut gibah. Karena bicara tentang kebaikannya. Ya gitu. Nah berarti gibah dan fitnah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Gini, gibah dan fitnah itu. Gibah itu apa tadi? Membicarakan di belakang orangnya sesuatu yang tidak disukai, tapi memang benar adanya. Kalau tidak benar, fitnah. Berarti gibah dan fitnah kaitan dengan amaliyah apa? Jadi gibah dan fitnah berkaitan dengan amaliyah apa? Perbuatan apa? Perbuatan buruk. Perbuatan lisan. Perbuatan buruk. Ya Allah beri hamba kesabaran, ketabahan ya Allah. Kan saya teh asa udah ngasih clue begitu banyak ya gitu. Jadi apa itu gibah? Membicarakan. Kalau benar adanya gibah, kalau tidak benar adalah fitnah. Jadi itu amaliyah apa? Amaliyah buruk. Amaliyah lisan. Ya. Makanya kalau cuma dalam pikiran, dalam hati tidak disebut gibah. Nih ya, saya dina hate. Dina hate. Tapi teka luar. Dina hate ya, cerita na hate. Berbicara, pikiran berbicara. Ya. Anda nggak bisa tahu kan? Dina otak teh ya. Si Ustadz Asep mah gawe teh ngajak traktir. Pas bagian bayar, ayawe alasan teh menghilang. Ke toilet lah, jemput anak lah. Akhirnya urang nu mayar. Iya, loading dina otak saya.
Ada di hati. Gibah bukan? Nah jadi kalau dalam pikiran bukan gibah. Paham? Jadi gibah itu amaliyah lisan. Ingat tak? Amaliyah buruk. Untung tadi ngajar teh ngadoa heula sing sabar. Amaliyah lisan. Berarti kalau baru amaliyah fikir tidak disebut gibah. Tidak disebut fitnah, baru amaliyah fikir. Ya. Paham Bu? Jadi disebut gibah dan fitnah itu kalau sudah diucapkan atau dituliskan. Ya. Kan boleh jadi kalau di gibah bisa dituliskan enggak? Ya. Kan ayah jelema maca mau dituliskan mah jadi fitnah. Kayak lah pokoknya mah kudu diekspresikan. Nah jadi kalau baru di pikiran dalam hati mah itu tidak disebut gibah. Gitu. Ya. Sampai di situ jelas? Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang benar atau lebih baik kamu diam. Ya.